Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobi Saputra. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu tugas dari materi komitmen mutu. Apa saja yang dapat menjadi kualitas indikator komitmen mutu, dan nilai apa saja yang dapat menjadi pedoman menjaga komitmen mutu tersebut. Mari kita saksikan. Komitmen mutu oleh Bobi Saputra. Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. 5 kualitas indikator pelayanan. Yang pertama, respons atau daya tanggap, yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan dengan cepat, dalam kurung responsif, dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas. Yang kedua, asurans, jaminan, dan kepastian, yaitu pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan para pegawai berusaha untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada perusahaan. Hal ini meliputi beberapa komponen, antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun. Yang ketiga, tangible, bukti fisik, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal, penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan. Keadaan lingkungan sekitar merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik seperti gedung, gudang, dan lain-lain, perlengkapan dan peralatan yang digunakan, serta penampilan. Yang keempat, yaitu empati, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Oleh karenanya, suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. Yang kelima, keandalan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan, serta akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan, yang berarti ketepatan waktu, pelayanan sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik dengan akurasi tinggi. Selanjutnya, yaitu nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, orientasi mutu, yaitu berkomitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan. Yang kedua, efektif adalah berhasil guna menunjukkan tingkat tercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang ketiga, efisien adalah berdaya guna, dapat menjalankan tugas dengan mencapai hasil tanpa pemborosan sumber daya dan hemat waktu. Dan yang terakhir, yaitu inovatif, adalah suatu yang baru sebagai perwujudan ide kreativitas untuk meningkatkan mutu pelayanan. Menurut saya, faktor yang dapat menghambat peningkatan kualitas pelayanan komitmen mutu ada. Yang pertama, sumber daya aparat yang ditunjukkan dengan kualitas dan kuantitas. Kualitasnya adalah misalnya pegawai yang tidak kompeten atau jenuh ataupun pegawai yang tidak semangat. Untuk mengatasi itu dengan cara melakukan seminar atau pelatihan kepada seluruh pegawai, sehingga dapat menaikkan kualitas mutu pelayanan. Yang kedua, yaitu dengan melaksanakan sistem reward kepada seluruh pegawai yang berprestasi. Sehingga dengan sistem reward ini, seluruh pegawai lebih terpacu semangatnya untuk bekerja lebih giat untuk mendapatkan reward tersebut. Yang ketiga, suasana kerja. Suasana kerja juga mempengaruhi akan kualitas pelayanan mutu. Misalnya, suasana kerja yang tidak harmonis, maka ini bisa kita atasi dengan cara family gathering, sehingga dapat memupuk kekompakan dan juga rasa kekeluargaan dari setiap pegawai yang ada. Dari segi kualitas, mungkin dikarenakan dari segi jumlah pegawai yang kurang, ini juga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan mutu yang ada. Cara mengatasinya adalah dengan cara merekrut pegawai baru ataupun tenaga honorer, yang mana pegawai yang kita rekrut adalah pegawai yang berkompeten di dalam bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu sarana prasarana. Sarana prasarana juga dapat menghambat kinerja atau kualitas mutu pada suatu pekerjaan. Kalau seandainya sarana prasarana yang dipakai itu kurang
atau tidak memenuhi kriteria suatu pekerjaan, maka sarana prasarana ini akan menghambat pada pelayanan mutu. Solusi yang diberikan yaitu dengan cara pengadaan sarana prasarana ataupun pengupgradean sarana prasarana yang sudah ada, sehingga pekerjaan yang dapat dilaksanakan itu terlaksana dengan lebih baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lain waktu.